Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Selamat hari Sabtu semuanya. Kita ketemu lagi ya di Business Q&A. Di Sabtu malam hari ini, di malam minggu ya, kita akan belajar di sesi Business Q&A. Selamat semuanya, ketemu lagi di sesi Business Q&A di Sabtu 21 September 2020. Hari ini akan ditemani spesial oleh Pak Baskoro Hadi. Teman-teman yang bergabung, boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita lebih jauh ya, nanti seputar bahas Q&A ataupun nanti tanya jawab, kita mau kenal dulu sama Business ID. Business ID merupakan belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbeda kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store. Secara gratis, teman-teman juga bisa akses via websitenya Business ID. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari Business ID, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini, yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman, di jam yang sama ya teman-teman semuanya, di 19.45 sampai jam 20.45 malam bersama expertnya Business.id. Atau Business Planners juga bisa ikut kegiatan Business Forum Business.id via Zoom yang diadakan setiap Sabtu. Teman-teman bisa cek jadwalnya Business Q&A atau Business Forum di Instagram Business.id. Dan kita punya spesial kopdar nih teman-teman semuanya di hari Minggu besok bersama Pak Budi Isman di Blue Korinci Bintaro. Jadi teman-teman yang mau langsung belajar ataupun diskusi bareng Pak Budi Isman bisa banget ya bergabung di sesi kopdar ini di besok 22 Sabtu Minggu 22 September 2024 bersama Pak Budi Isman di Blue Korinci Bintaro. Teman-teman nantinya bisa daftarkan diri juga dengan menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah ya. Teman-teman bisa cek juga di Instagram Pak Budi untuk detailnya. Oke teman-teman semuanya. Nah, Business.id juga punya program offline nih buat business planners yang butuh pelatihan untuk merekrut karyawan yang tepat, lalu memotivasi tim yang sudah ada dan mempertahankan tim yang ada nih. Nah, buat bisnisnya lebih profitable, sustainable, dan pastinya growing, Anda bisa bergabung ya di workshop HR Management for Entrepreneurs. Dalam program ini, Anda akan belajar lebih dalam sekaligus praktik seputar pengelolaan SDM untuk mendukung strategi bisnis, strategi pengelolaan SDM yang terintegrasi, lalu intervensi training, perencanaan SDM, HR life cycle sampai ke sistem dan proses pengelolaan SDM-nya. Nanti kita menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring selama 2 hari bersama 2 expert Business.id. Ada Pak Budi Isman, juga Bu Evita Hadis nih, yang sudah berpengalaman di banyak multinational company. Catat tanggalnya ya. Untuk workshop HR Management for Entrepreneurs kita akan adakan di tanggal 7 sampai 8 Oktober 2024 di Hotel Arya Duta, Jakarta. Oke teman-teman semuanya, sudah di 19.48 ya _NR. Oke, teman-teman yang sudah bergabung juga boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal sama teman-teman yang udah hadir ya di malam hari ini. Selamat sore Pak Besti. Sore ya Pak di sana ya. Selamat sore, selamat siang dari sini. Apa kabar Raisa? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Bes? Alhamdulillah baik. Tapi saya nggak bisa ngeliat gambarnya Raisa ya. Tiba-tiba gelap. Suaranya sih jelas sih, suaranya jelas. Di saya juga Pak Bes aman, kelihatan, nggak ada problem. Di teman-teman ada problem nggak ya? Ataupun cuma satu gambarnya atau salah satunya delay atau gimana, boleh teman-teman bantu ya dijawab di kolom komentar nih. Karena di saya sih aman Pak, nggak ada problemnya. Jadi kemungkinan aman sih Pak. Aman, tapi untuk ya. suara audionya. Oke, that's good. Aman-aman. Wah, Yuli juga bilang aman nih. Halo Yuli, apa kabar nih? Oke, aman ya di Bu Yuli. Oke, teman-teman yang lainnya kalau misalkan nanti ada problem ataupun delay boleh diinfo juga ya di kolom komentar. Oke, Pak Bas lagi di mana nih Pak posisinya? Posisi lagi di Bristol, ya pas lagi nganterin anak saya ke sini, sekolah di sini. Dan di sini sekarang jam 1.45 ya, jadi ya jam 1 lebih lah ya. Bedanya 6 jam dengan Jakarta. Jadi di sini baru zuhur, di sana udah maghrib. Atau udah isya bahkan. Udah isya Pak, yes, udah isya Pak tadi. Oke.
Jadi teman-teman semuanya yang sudah hadir nih hebat-hebat ya Pak. Walaupun malam minggu ya Pak, sebenarnya harusnya jalan-jalan bareng keluarga ataupun yang lagi pacaran ya Pak. Tapi hari ini yang teman-teman yang udah hadir pasti seru banget karena tetap mau belajar untuk bangun bisnisnya. Jadi hari ini udah disiapin juga nih materi atau topik menarik yang akan dibagikan oleh Pak Bes nih. Yaitu seputar COGS itu harus real. Nah, kira-kira bagaimana nih COGS yang real atau yang lebih baik, yang lebih tepat ya Pak? Nah, seperti apa nih menurut Pak Bas? Jadi teman-teman, kita mau siapin dulu topiknya malam hari ini sambil dengerin insight-nya. Teman-teman boleh ya catet, lalu siapin pertanyaannya juga. Atau teman-teman nanti yang sudah punya pertanyaan, boleh juga drop pertanyaannya. Atau mau dengerin dulu juga boleh. Nanti kita dengerin dulu insight dari Pak Bas ya, seputar COGS itu harus real. Silakan Pak Bas. Oke, terima kasih Raisa. Jadi memang mungkin sebagai background sebelum kita mulai, kemarin itu kan kita Senin nggak bisa apa namanya hadir ya di live IG ya, Raisa ya. Lalu juga Senin kemarin kebetulan Raisa lagi ada di Jogja di CEO Development, jadi juga tidak bisa kita jalankan nih live IG. Jadi hari ini hari Sabtu memang tidak biasanya ya Raisa ya, kita biasanya hari Senin. Dan kalau sekarang hari Sabtu ya karena sudah hampir 2 minggu kita tidak hadir, jadi ya terpaksa kita paksakan lah minggu ini gitu kan. Dan kemungkinan besar nanti hari Senin saya juga dalam perjalanan pas mendarat di Singapura, jadi mungkin belum bisa juga, harus di reschedule yang untuk minggu depan ya. Jadi ya apa namanya, mohon dimaklumin ya teman-teman nih. Oke, ya siapa aja nih yang udah hadir nih, kayaknya karena Sabtu malam nih nggak terlalu seramai Senin malam ya. Ini ada Yuli Mega tadi, terus yang saya kenal juga ada Dr. Kelvin. Halo Dr. Kelvin dari M Ganik. Semoga teman-teman yang hadir di sini akan lebih banyak lagi nanti. Ya, kita jadi akan bicara soal COGS ya, COGS malam ini. COGS itu mungkin kalau bahasa yang lebih dikenal di bahasa Indonesiakannya itu adalah HPP ya, harga pokok penjualan. Nah, mungkin sebelum kita bahas kenapa itu harus real, tentunya kita akan bahas soal kenapa sih harus real gitu kan ya. Bang Ucup Roti Sisir, terima kasih sudah hadir juga. Oke, jadi ini sering saya bahas ya sebelum-sebelumnya perihal COGS ini, perihal HPP. Pertama dari sisi definisi aja memang ada sedikit apa namanya disalignment ya, atau tidak selaras dengan arti yang sebenar-benarnya. Yang saya maksud adalah kenapa kok tidak align itu, kalau di bahasa Indonesia kan harga pokok penjualan kan ya. Padahal ini adalah bagian dari expense, artinya biaya. Nah, oleh karena kalau cost of goods sold itu atau disingkat COGS, sebenarnya adalah bagian dari expense, bukan bagian dari pembelian kita atau penjualan kita gitu ya. Jadi harga pokok penjualan kayaknya kok harga gitu ya, kok bukan cost, kok bukan expense. Nah, ini yang perlu saya luruskan dulu lah ya dari pemahamannya, dari itu adalah biaya, bukan harga yang kita dipatokan ke kita sebagai produsen kah atau sebagai pemilik bisnis. Ya, itu yang pertama, cost of goods sold. Jadi semua biaya yang berhubungan dengan barang atau jasa sehingga itu sudah mulai seminimal mungkin bisa dijual kepada konsumen. Ya. Jadi cost of goods sold itu adalah semua biaya yang berkaitan dengan pembuatan produk itu hingga bisa sampai di tangannya pembeli. Ya, pembeli bisa siapa saja, bisa bisnis, bisa konsumen, apapun itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal cost yang berhubungan langsung dengan penjualan kita atau produk kita, itu masuknya ke
COGS ini, ya. Dan bukan masuk ke yang lain-lain. Karena kan dalam kita berusaha, kita juga akan mengeluarkan biaya selain COGS ini. Contohnya apa? Ya contohnya kayak kita menyewa ruangan, kita menyewa tempat, kita membeli mesin, kita menggaji karyawan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita sudah paham COGS, apa bedanya dengan biaya yang lainnya? Nah, ada biaya-biaya yang tidak dimasukkan ke COGS, yaitu biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan pembuatan hingga penjualan produk itu. Ya, contohnya kalau kita punya tadi menyewa untuk karyawan, menyewa untuk mesin, menyewa untuk hal-hal yang lainnya ya, contohnya kayak pengiriman barang seumpamanya, itu tidak dimasukkan ke COGS. Selama karyawan itu tidak berhubungan langsung dengan produksi hingga penyampaian produk itu ke customer kita atau ke pembeli. Ya, jadi kalau kita pecah dua, mungkin saya mundur satu langkah, yang namanya expense atau biaya itu dibagi dua. Yang pertama adalah COGS, cost of goods sold, dan yang kedua adalah OPEX, ya, operational expenses. Nah, ini semua biaya. Tentu ada yang namanya CAPEX juga ya, capital expenditure, tapi saya nggak mau menyentuh itu dulu. Kita menyentuh yang lebih realnya dulu ini, yang lebih berhubungan langsung dengan teman-teman. Ya, jadi kembali, kalau kita punya cost atau expense atau biaya, itu biasanya dipecah menjadi dua. Yang pertama adalah COGS, yang kedua adalah OPEX. Gitu dulu ya. Nah, COGS adalah semua biaya berhubungan langsung dengan menghasilkan produk hingga sampai ke tangannya konsumen. Yang kedua adalah semua biaya-biaya di luar COGS itu. Namanya operational expense. Oke, kembali lagi kita bahas soal COGS ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan diajukan saja. Nah, jadi specifically COGS itu cost apa saja sih? Ya, cost yang berhubungan dengan produksi dan penyampaian kepada customer itu apa saja? Ya tentunya raw materials, ya, bahan baku, bisa jadi biaya gaji dari karyawan yang memproduksi produk itu. Contohnya kalau kita berbisnis kuliner, chefnya, pelayannya, itu gajian dimasukkan ke COGS. Karena berhubungan langsung dengan penyampaian produk itu mulai dari produksi sampai ke konsumen. Apalagi kemasan. Nah, kemasan ini juga harus hati-hati kita memasukkan cost ini. Kalau kemasan itu yang sifatnya adalah primary dan secondary, contohnya kayak mungkin minuman air mineral ini yang berhubungan dengan kemasan botolnya, lalu kemasan box yang untuk mendeliver botol-botol ini, itu tentunya masuknya ke COGS. Ya, jadi kemasan, ingat, yang seminim mungkin untuk sampai ke tangannya pembeli, itu harus dimasukkan ke COGS. Tapi kalau seandainya satu waktu dalam keadaan festival kita ingin meletakkan mungkin pita di botol ini yang menjadi bagian dari kemasan, atau kita buat, anggap aja punya ide gitu ya, ini kemasan ini mau ditambahin postcard gitu ya. Nah, itu seharusnya tidak dimasukkan ke COGS, tapi ke biaya material promosi namanya. Sehingga pembuatan pita dan atau kartu tadi dalam kemasan
air minum mineral dalam kemasan ini itu menjadi biaya promosi, ya. Terus apa lagi kalau yang masuk COGS itu? Mungkin dalam kita memproduksi ada menyewa mesin. Nah, menyewa mesin itu masuknya ke COGS ini, karena sekali lagi itu adalah biaya langsung dalam memproduksi produk kita. Apalagi biaya listrik untuk memproduksi di pabrik itu masuknya ke COGS. Tapi kalau biaya listrik di kantor pusat yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, yaitu masuknya ke OPEX. Ya, jadi bisa sama-sama biaya listrik, tapi itu bisa diklasifikasikan ke kedua jenis biaya. Satu masuk ke COGS kalau berhubungan langsung dengan produksi, tapi kalau berhubungan dengan karyawan pusat, ya, di kantor pusat, di gedung kantor pusat, itu masuknya ke OPEX. Oke? Nah, itu contoh-contoh ya. Sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan, tolong diajukan dalam kolom komen ya. Nah, sekarang kenapa COGS itu harus real? Di banyak kesempatan saya selalu mengalami bahwa penempatan biaya atau pengalokasian biaya itu kadang-kadang tidak pada pos yang tepat. Memang dalam sistem akuntansi standarnya ada yang treat berbeda-beda ya. Tapi intinya yang penting teman-teman harus tahu prinsip dari penempatan cost ini. Kalau tidak, nanti kita akan sulit mengukur dalam artian product profitability salah satunya. Kita ingin tahu nih, kalau saya membuat air mineral ini, apakah saya untung dari titik COGS-nya? Kita tidak bisa menghitung yang namanya gross margin atau gross profit dengan tepat. Karena kita tahu yang namanya gross profit atau keuntungan kotor itu adalah pengurang dari harga jual net dikurangi COGS ini, dan itu adalah yang namanya gross profit atau gross margin ya. Nah, bayangkan kalau COGS kita tidak terhitung secara tepat, bisa jadi profit kita seakan-akan baik, tapi padahal tidak baik-baik saja gitu ya. Saya punya contoh, salah satunya ada perusahaan penjual roti, di mana yang namanya roti yang tidak terjual di hari itu tidak dimasukkan ke COGS. Padahal yang namanya produk sisa ya, kalau kita jual roti setiap akhir hari selesai tidak terjual, harusnya itu dimasukkan ke COGS juga sebagai penambah biaya karena tidak terjual. Kalau kita tidak masukkan, jadi seakan-akan kita untung, padahal sebenarnya ada roti-roti yang sisaan itu harusnya dimasukkan ke situ, tapi ternyata dimasukkan, jadi profit seakan-akan bagus sekali ya. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa COGS itu benar-benar harus real, harus dihitung secara tepat dan harus dicatat di tempat yang tepat, bukan di tempat yang lain, sehingga profitability kita paling tidak gross profit atau keuntungan kotor kita bisa terbaca dengan benar. Mungkin saya mulainya di situ dulu sebagai pembuka topik malam ini, dan kembali kalau teman-teman ada pertanyaan seputar topik COGS itu harus real ataupun bisnis secara umum, silahkan kita bahas malam ini.
Yes, oke. Terima kasih Pak Bas atas insight ya. So teman-teman Ya, semuanya setelah dengerin insight dari Pak Bas dan teman-teman udah dapat pertanyaan atau bahan diskusi yang ingin ditanyakan, boleh banget ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Tapi sebelum ke Business Planners ya Pak, ya sambil nungguin teman-teman lainnya untuk drop ya, pertanyaan juga nih. Otomatis kan banyak ya Pak teman-teman yang sebenarnya masih menghitung COGS ataupun HPP ini masih kurang akurat ataupun masih kurang real ya Pak. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman salah nih Pak menghitung COGS ataupun HPP ini, apa nih Pak dampak yang akan dirasakan oleh teman-teman saat mereka salah nih Pak menghitung COGS ataupun HPP? ya, ya sesederhana itu tadi, Raisa. Jadi kalau seandainya, bisnis gitu, bisnis gue untung apa enggak sih, gitu ya, sebelum mikir hitung yang lain-lain. Kadang-kadang kita merasa kalau tidak tepat menghitungnya ya, bisa jadi apa namanya kita merasa untung gitu loh. Kita merasa untung. Oh, modal gue berarti cuma umpama kita jualan inilah, jualan martabak gitu ya. Hmm. Oh, saya apa namanya untung kok karena harga telur sekian, harga minyak sekian, harga butter sekian gitu ya. Untung gitu. Tapi kita lupa, kita nggak masukin istilahnya gaji kita, umpamanya ya, karena kita yang masak langsung sendiri, kita lupa tuh, oke kan kita juga pakai penerangan gitu ya, lampu. Lampu itu kita juga bayar, mungkin per hari atau per bulan berapa. Akhirnya kita tanpa menghitung itu merasa, oh kita untung, gitu ya. Kita merasa untung. Tapi ternyata setelah kita hitung, oh saya ternyata nggak menggaji diri saya. Nah, terus saya juga tidak menghitung itu. Setelah dihitung itu, bisa jadi malah minus atau negatif atau rugi gitu ya. Itu kalau dalam sisi negatifnya. Tapi dalam hal apa namanya positifnya, seakan-akan kita untung gitu. Seakan-akan kita untung. Jadi itu yang dampak realnya sih, yang saya pikir perlu teman-teman apa hitung dengan tepat sehingga situasi atau keadaan bisnisnya bisa kita ketahui dengan pasti gitu ya. Yes. Semoga sih teman-teman ya Pak ya saat ngitung nggak ada yang miss ya Pak supaya COGS-nya ini pun real dan teman-teman jadi nggak ada minusnya juga. Jadi teman-teman perlu diperhatikan lagi ya elemen-elemen yang perlu dihitung ya Pak dalam COGS ini. Oke, saya mau ambil pertanyaan ya Pak dari Bang Ucup underscore roti sisa nih Pak. Kalau roti sisa kan berarti sudah dilakukannya penjualan Pak. Sedangkan penetapan cost sebelum produk dijual Pak. Gimana cara menetapkannya? Ya, ini memang apa namanya catatannya kita juga harus disiplin ya, Bang Ucup ya. Karena apa namanya kadang-kadang kita belanjanya untuk 1 bulan gitu ya, terus kita ngitungnya mingguan. Nah, ini kebalikannya. Jadi cost-nya itu tidak terlalu realnya karena itu sebenarnya untuk kebutuhan jualan 1 bulan, tapi dihitungnya kita kebenaran cuma 1 minggu. Jadi seakan-akan cost kita justru kebalikannya, terlalu tinggi. Gitu. Nah, jadi Bang Ucup harusnya kita menghitungnya berdasarkan kurun waktu yang sama. Ya, kalau kita menghitung untuk laporan bulanan ya kita harus hitung yang terpakai dalam bulan itu berapa, penjualannya berapa, dan juga biaya-biaya langsung ya atau direct cost yang tadi saya bilang itu berapa, gajinya berapa, biaya sewa tempatnya berapa, listriknya berapa, dan seterusnya. Jadi poinnya bagus sekali yang tanya Bang Ucup, kurun waktunya harus sama. Jadi jangan apa namanya tidak sama ya kita ngitung untuk sebulan tapi biaya COGS-nya karena kita udah beli gula atau berasnya untuk 6 bulan kita juga masukin itu nanti apa namanya akan melambungkan cost-nya karena tidak sesuai dengan kurun waktu atau jumlah jualannya seperti itu. Semoga Yes. menjawab Bang Oke, Ucup. mungkin tambahan ya Pak dari Bang Ucup underscore Tisistri juga nih pertanyaannya, kalau biaya transport belanja plus parkir bahan ikut parkir bahan ikut COGS ya Pak? Iya, termasuk. Apalagi kalau Bang Ucup habis itu mampir ke apa namanya minum kopi umpama gitu ya di kopi tuku gitu ya. Itu juga harus dimasukin tuh kalau itu sebagai bagian dari biaya pembelian barang gitu. Yes. Oke, baik terima kasih Pak Bas nih atas Iya. jawabannya. Oke.
Oke, lalu Pak, apa saja nih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh business planners ya Pak dalam mereka memastikan koks ini tetap mencerminkan biaya produksi ataupun yang termasuk nih Pak elemen-elemen termasuk yang tadi nih yang sebenarnya pasti ada selalu perubahannya ya Pak. Nah, gimana nih Hmm. memastikannya agar tetap real dan tetap tepat nih Pak? Ya, memang perlu pertama tantangannya adalah kedisiplinan mencatat dulu ya. Kedisiplinan mencatat semua biayanya. Jadi itu tantangan utama sering seperti itu, Raisa. Kita nyatetnya aja kadang-kadang apa namanya anggot-anggotan gitu ya, agak-agak segan gitu ya. Jadi pertama yang terpenting kita punya disiplin untuk mencatat. Masalahnya kalau mencatatnya dengan apa itu adalah isu keduanya, mau nyatat yang berdasar apa langsung dicatat apa namanya secara manual ataupun mau pakai Excel ataupun mau pakai POS yang lebih canggih lagi, itu adalah isu keduanya. Tapi yang terpenting harus kita catat dengan baik dan benar, itu tantangan terbesarnya. Lalu yang kedua biasanya, kalaupun sudah melakukan pencatatan dengan cara apapun tadi, sering itu tadi, menghitung bahan yang terpakai berapa, itu rada ribet kadang-kadang. Seumpamanya nih, Raisa belanja gitu kan ya, ini belanjanya saya belanja aja kan gitu kan, kayaknya kebutuhannya untuk bulan ini 100 kilo telur, 100 kilo tepung, 100 kilo beras, 100 kilo. Nah nanti itu kan kita nggak tahu kan. Raisa pun juga nggak tahu kalau nggak punya disiplin pencatatan dari 100 kilo telur, 100 kilo tepung, 100 kilo beras tadi itu yang terpakai di bulan itu berapa. Berarti kan ada ceritanya tanda kutip stock outcome gitu kan di akhir bulan itu oke, yang terpakai sebenarnya berapa. Nah itu disiplin yang kedua yang biasanya terlewati atau yang tidak dikerjakan oleh teman-teman. Sehingga kembali lagi, koksnya nggak real. Jadi kalau dimasukkan ternyata pembelanjaannya Raisa tadi itu untuk kebutuhan 2 bulan, yang nggak imbang lah. Ke koks 2 bulan dimasukkan untuk penjualan 1 bulan, kalau nggak dihitung stock opnam tadi gitu. Sehingga koks kita seakan-akan terlambungkan ya, atau menjadi 2 kali lipat, sehingga gross profit-nya di bawahnya ya harga jual dengan apa namanya net sales revenue, maksudnya bukan harga jual ya, pendapatan dari penjualan kita dikurangi dari koks itu, koksnya menjadi terlalu besar sehingga bisa jadi seakan-akan kita merugi ya. Oke. Seperti itu. Baik Pak. Yes, berarti dua disiplin utama ini ya Pak harus diterapkan oleh teman-teman semuanya supaya menjaga ya Pak koks ini supaya Ya, tetap real dan bisa lebih tepat lagi ya Pak. betul. Oke, baik. Lalu Pak saya mau tanya nih Pak dari Bu Ara di kolom komentar. Apakah biaya koks nih Pak bisa diefisiensikan dan seperti apa nih Pak bila diefisiensikan? Dari siapa namanya? Maaf, Raisa. Dari Ara Pak. Ara. Bu Ara. Oh, Ara. Biaya admin apa masuk ke COGS, Pak? Oh, ini biaya admin apakah masuk ke COGS, Pak? Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang tadi di kolom komentar ya. Maaf, saya nggak bisa ngeliat di sini. Apa namanya? Efisiensi itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita sudah lakukan segala sesuatu dengan baik. Ya, contohnya tadi, kita pertama PR-nya harus punya disiplin untuk mencatat, punya disiplin harus menghitung ulang di akhir bulannya, lalu baru kalau kita tahu itu, masuklah kita ke ranah yang namanya efisiensi. Jadi yang terpenting adalah catatan itu harus lengkap dan benar dulu. Nah, setelah kita tahu, benar sekali arah, kita bisa tahu, oh efisiensi saya ternyata ini ya, menggaji orang kayak, ini contoh real juga ya, di satu toko jualan saya cuma 10 juta tapi saya naruh 5 orang di situ, gajinya masing-masing 2 juta per bulan, ceritanya ini bukan real apa gajinya. Wah, saya menggaji 5 orang 1 bulan 10 juta, jualan saya 10 juta. Nah, kalau di situ catatannya sudah benar, berarti kita tahu, wow, nggak bisa lah jualan cuma 10 juta kita menggaji atau merekrut 5 orang dengan gaji 10 juta. Nah, itu bisa kita lakukan efisiensi. Tapi kan kita sekarang udah tahu gitu ya. Catatannya semua itu
di luar biaya namanya tadi biaya bahan baku atau raw materials. Lakukanlah itu. Dan memang benar sekali, Ara, dalam kita berbisnis yang namanya cost management atau pengelolaan biaya itu menjadi satu yang real juga, yang harus kita lakukan. Sebisa mungkin kita berbiaya rendah. Lakukan segala bentuk efisiensi. Jadi waktu saya dulu di perusahaan kayak di Aqua, ya, kayak di Wyeth, kayak di di Anlin, zaman dulu, pengelolaan cost itu menjadi penting sekali. Karena kalau kita tidak mengelola cost dengan baik, kita tidak bisa berbiaya rendah, kita akan bisa jadi pilihannya hanya menaikkan harga aja untuk ngejar profit. Dan kalau kita hanya mengandalkan naikin harga untuk ngejar profit, bisa jadi produk kita tidak kompetitif. Jadi pertanyaan bagus sekali, Ara. Efisiensi perlu dilakukan setelah kita punya catatan yang baik. Ya, terus pertanyaan keduanya nih, biaya admin apakah masuk ke COGS, Pak? Tergantung biaya admin yang mana nih. Kalau ini adminnya berhubungan sama sales, ya masukkanlah ke ke COGS ini. Jadi kembali lagi, apapun itu, biaya apapun itu, kalau berhubungan langsung dengan produksi, sampai seminim mungkin produk itu bisa sampai ke customer, itu masuknya ke COGS. Kayak kemasan, seminim mungkin, kita perlu botolnya, itu masuk ke COGS. Kalau kita buat kemasan yang festival, mungkin yang ditambah-tambah ini itu, bisa jadi tambahan dari estetika kemasan itu masuknya ke biaya promosi. Tapi yang seminim mungkin kan nggak bisa kita jualan air tanpa kemasan. Ya kemasannya harus masuk COGS. Ya, jadi kembali ini admin apa nih, Ara? Kalau berhubungan langsung dengan produksi dan juga sampai ke tangan konsumen, masukkanlah itu ke COGS. Yes, di sini dijelaskan juga ya Pak oleh Bu Ara nih, adminnya admin marketplace nih Pak yang berhubungan dengan sales. Oke, berarti secara langsung ya Pak bertemu dengan customer juga. Oh. Ya, oke. Terjawab jadi. Terima kasih klarifikasi. Tapi saya ingin klarifikasi lagi ya, namanya marketing ya Raisa. Kembali kan teman-teman kadang-kadang masih mencampur adukan marketing sama sales. Biasanya kalau marketing itu duduknya di head office, karena dia tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Ya, ingat ya, marketing itu hanya demand creation, menciptakan demand, menciptakan permintaan. Nah, jadi cost yang berhubungan sama marketing itu tidak masuk ke COGS, ya, itu perlu digarisbawahi. Tapi kalau yang berhubungan dengan tim sales, yang jualan langsung ke tim sales, itu juga harus masuknya ke COGS. Ya, itu harus jelas tuh perannya marketing dan sales. Itu aja sih tambahan dari saya, Raisa. Yes, oke. Terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Bu Ara. Next saya ambil lagi dari Pak Widi Hohar ya Pak di kolom komentarnya. Bagaimana penerapannya nih Pak ketika bisnisnya adalah di bidang distribusi Pak? Apakah hanya digaji karyawan jika punya karyawan atau hanya di OPEX Pak? Oke. Nah, ini berhubungan sama jasa ya. Kembali lagi, mau itu jasa atau produk sama. Kalau tim distribusinya itu adalah, ya sepengalaman saya itu kalau distribusi itu kan ada tim logistik, tim gudang ya, tim yang berjualan ke lapangan sekalian mendistribusikan produk. Itu semuanya masuk ke COGS. Itu semuanya masuk ke COGS. Yang mungkin tidak masuk ke COGS yaitu adalah karyawan di tingkat pusatnya yang tidak terjun langsung ke operasional distribusi atau penjualannya. Ya, kayak umpama kita mengenal lah perusahaan distributor yang besar gitu. Jadi yang di pusat itu yang tidak berhubungan langsung di lapangan ya itu menjadi masuknya ke OPEX, penyewaan kantor untuk orang-orang di kantor pusatnya gitu ya. Itu masuknya ke OPEX. Gaji orang-orang yang di pusatnya itu masuknya ke OPEX. Tapi kalau gaji sales and distribution dan logistic team masuknya ke COGS. Setahu saya seperti itu berdasarkan pengalaman.
Semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Widi Kohar. Oke Pak, mungkin kalau teman-teman sekarang ada pasti Pak yang bisnisnya udah berkembang dengan pesat ataupun sudah berkembang dengan baik ya Pak. Udah banyak cabangnya ataupun lain yang berkembang pesat, otomatis perubahan-perubahan behavior ataupun dari marketnya sendiri pun berubah ya Pak. Ya, Yang menyebabkan nantinya cost-nya ini ada perbedaan ya Pak. Nah, sebenarnya betul. bagaimana nih Pak menjaga konsistensi cost-nya ini sendiri Pak buat teman-teman yang saat ini bisnisnya sudah mulai besar, sudah mulai berkembang dan mulai banyak nih Pak cabangnya karena kemungkinan ya Pak beda cabang mungkin beda lagi ataupun beda daerah beda lagi cost-nya. Nah, bagaimana nih Betul. Pak kita menjaga konsistensi tersebut? Nah, itu persis sekali, Raisa. Kenapa kita harus punya COGS harus real ya. Apalagi kalau kita sudah punya apa namanya maksud saya gini, apalagi kalau bisnis kita yang akan mengandalkan toko-toko ya atau toko cabang gitu ya. Jadi masing-masing toko itu ya harus dihitung COGS-nya berdasarkan toko-toko masing-masing itu. Dan itu kembali ke pertanyaan Ara tadi soal efisiensi. Jadi kita kalau punya toko lebih dari satu ya, seperti saya kita beberapa waktu lalu ya punya klien yang tokonya sudah di atas 100 gitu ya. Itu akhirnya kita bisa punya standar COGS-nya ini. Standarnya di toko satu dan toko ke 150 anggap aja gitu ya. Itu harus konsisten ya struktur cost-nya. Jadi kalau tokonya toko kelas kecil, COGS-nya berapa standarnya, berapa persen gitu ya dari net sales revenue-nya. Lalu kalau yang besar bisa jadi berapa persen. Nah, jadi kita akan punya standarisasi. Nah, ini kembali lagi, kalau kita dari awal tidak real, kita akan susah untuk nge-set standar dari toko-toko itu. Oleh karena kita perlu konsisten, kita punya terhadap standar yang sudah kita definisikan, kan gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Oke, baik Pak. Jadi memang harus ada standarnya ya Pak, supaya teman-teman nggak Betul. kelimpungan juga ya Pak, kalau misalkan punya banyak cabang ataupun punya banyak toko, dan bisa kita sesuaikan dengan standar yang sudah kita buat ya Pak, walaupun Benar. sudah disesuaikan dengan walaupun daerah ataupun tempat lain ya Pak. Oke, Betul. baik Pak. Oke, lalu bagaimana nih Pak pendekatan yang efektif nih untuk memonitor COGS dan bagaimana kita selalu menjaga untuk konsisten memonitor COGS nih Pak. Walaupun tadi udah disebutkan ya Pak, disiplin nih. Selain misalkan kita disiplin nih Pak dalam mencatat ataupun tadi melihat ininya, apalagi nih Pak yang bisa dilakukan nih pendekatannya untuk kita memonitor COGS-nya secara real time? Ya, jadi ini sedikit teknis ya. Ada kalau kita punya fasilitas produksi, mau itu hanya dalam ukuran dapur atau sampai dengan ukuran pabrik ya, itu ada yang namanya BOM ya, Bill of Materials namanya. Bill of Materials, jadi kayak resepnya. Jadi resep membuat, anggapnya kita jualan roti lagi lah ya. Oh, resep untuk membuat 40 roti atau 60 roti itu udah ada tuh resepnya, butuh apa namanya, butuh tepung terigunya, gulanya, dan seterusnya, telurnya, dan seterusnya. Itu biasanya masuk dalam resep atau bill of materials. Nah, kalau kita udah punya itu resepnya, nah itu ya kita semuanya harus memonitor bahwa penggunaan bahan baku berdasarkan itu. Itu yang harus dimonitor. Ya, salah satunya nih ya, yang biaya tertinggi dalam COGS itu kan ya biaya bahan baku sampai dengan produksinya ya, biaya tertinggi. Nah, itu harus ada BOM-nya atau bill of materials atau resepnya, dan itu harus dijalankan secara konsisten dan dimonitor. Ya, sehingga kita tahu kadang-kadang ada pemborosan gitu, oh kok toko ini buat rotinya kok tepungnya kok yang biasanya 1 kilo kok dia bisa kelebihan 100 gram gitu ya. Kalau 100 gram dikalikan dalam 30 hari kan bisa jadi 3 kilo kan gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu dimonitor, benar sekali. Nah, pertanyaannya sebenarnya siapa yang akan membantu ini? Nah, kembali lagi, tergantung dari skala bisnis teman-teman. Biasanya yang memonitor ini adalah orang manufacturing-nya ya, produksi dibantu oleh finance atau accounting-nya. Kembali lagi, mau accounting atau finance,
tergantung dari kesiapan dan besarnya bisnis teman-teman sekalian. Mereka biasanya akan monitor tuh pencatatan pembelian dari bahan baku dan juga diadu dengan jualannya, diadu dengan stock levelnya. Akhirnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya penggunaannya efisien atau tidak. Seperti itu, Raisa. Yes, oke baik Pak. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya terjawab ya. Misalkan teman-teman siapa nih yang nantinya memonitor untuk secara real time nih untuk cost teman-teman semuanya. Jadi teman-teman udah dapat ya bayangan nih siapa yang akan memonitor secara real time cost teman-teman semuanya. Oke Pak, cost ini kan sebenarnya masuk juga ya Pak nantinya ke forecasting ataupun ke plan dalam bisnis kita ya Pak per tahunan. Nah, gimana nih Pak kita memastikan proyeksi cost kita ini nantinya realistis nih Pak? Walaupun kita masih bikin cost tersebut dalam forecasting kita dan plan kita nih Pak. Ya, jadi benar sekali dalam kita melakukan bisnis, any bisnis ya, kita harus punya perencanaan. Dan COGS ini, biaya material produksi ini juga harus punya perencanaan yang jelas. Nah, dalam artian umpama nih kita sekarang di 2024 mau masuk 2025, kita kan sudah harusnya masuk cycle membuat bisnis plan tahun 2025 nih kan kita di September gitu ya. Jadi kita harus mengantisipasi nih, oh biaya produksi kita akankah naik atau sama atau bahkan bisa diturunkan ya. Itu harus direncanakan dari sekarang. Contohnya umpamanya, harga telur akan naik tahun depan kalau kita kembali di bisnis kuliner atau kue gitu ya. Berarti kita sudah harus masukkan biaya produksi, biaya kontribusi dari telur akan meningkat. Lalu tapi kebalikannya, oh ternyata minyak goreng tahun depan turun, diantisipasikan. Nah itu juga harus direncanakan berapa biaya minyak goreng. Nah sehingga kita sudah ada ancang-ancang istilahnya COGS-nya yang real tahun depan itu sesuai dengan perhitungan itu berapa, dan tentunya sudah bisa dihitung gross profit-nya tahun 2025 itu berapa. Nah, itu pentingnya harus ada perencanaan. Oke, baik Pak. Jadi selain perencanaan, seperti yang tadi Pak Bas bilang ya, disiplin mencatat ini juga nantinya akan membantu ya Pak, dalam kita membuat plan ataupun forecasting-nya. Jadi teman-teman harus disiplin mencatat ya Pak, walaupun cost ini dibilangnya agak sedikit tricky ya Pak, di awal ini teman-teman bisa gampang, tapi setelahnya susah, tapi tetap harus ya Pak, wajib nih, disiplin mencatat. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Saya mau ambil pertanyaan ya Pak, dari Pak Aditif tadi di kolom komentar. Pertanyaannya adalah mungkin sedikit out of topic dari topik malam hari ini. Apakah ada tips nih Pak untuk approach permodalan ke investor? Ya, approach permodalan ke investor. Tipsnya ini banyak sekali sih sebenarnya, tapi sebenarnya intinya kita harus pertama PR kita dulu nih. Seberapa butuhnya sih kita dari sisi investor. Yang dibutuhkan apa gitu. Yang dibutuhkan apakah tanda kutip hanya duitnya aja atau bisa juga duitnya plus-plusnya itu apa? Bisa jadi network dari investornya, karena bisa jadi investor ini kita ketahui punya network yang luas dari dari retailnya, dari sistem distribusinya, atau bahkan mungkin investor ini bisa menjadi bagian dari struktur manajemennya yang menguatkan bisnis kita. Ya, jadi macam-macam. Nah itu yang harus kita kita tanyakan terhadap diri kita sendiri. Ini kita mau nyari investor, kita butuh apanya? Apa saja atau apa saja, dan plus-plusnya apa saja gitu ya. Nah, biasanya kalau seperti itu akhirnya akan membantu kita untuk membuat yang namanya, bahasa kerennya pitching deck lah ya, jualan kita untuk kepada investor. Kalau memang kita tahu apa yang kita butuhkan, ya semua itu harus kita tuangkan dalam
pitch deck itu, ya, pitch deck itu. Presentasinya kita harus mengarah ke sana. Ini loh yang kita butuhkan dan nanti apa yang kita dapatkan akan kita gunakan untuk ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin itu tips singkatnya dari saya. Semoga membantu. Yes, oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya seputar tips untuk approach permodalan ke investor nih untuk Pak Adit. Next saya mau ambil lagi nih Pak dari ya.nrl. Untuk pertanyaannya adalah gimana agar bisa ngembangin usaha yang bisa lancar semaksimal mungkin. Kalau misalkan kita bahas mungkin lama ya Pak, panjang banget. Tapi boleh nggak nih Pak sedikit diceritain secara klise aja nih gimana mengembangkan usaha yang bisa lancar semaksimal mungkin Pak. Silakan. Gampang sih, sederhana, sering pantengin bisnis ID, lalu apa namanya, ikutin beberapa e-course-nya di bisnis ID, lalu mulailah apa namanya belajar Smart Business Map ya, sehingga kita tahu, kita bisa melihat bisnis secara utuh dan keseluruhan, dan tahap demi tahap apa yang perlu kita lakukan ya. Jadi oleh karena itu pertanyaan sebenarnya kenapa kok ada bisnis idea seperti itu, supaya membantu teman-teman yang bisnisnya masih imut-imut atau kecil menjadi membesar, bertumbuh, profitable dan sustainable gitu ya, bertumbuhnya bisa apa namanya tertahan terus gitu ya untuk kedepannya. Jadi bertumbuh terus, profitable. Jadi ya gampangnya seperti itu sih, belajar fundamental bisnis, semua ada di business.id. Yes, walaupun jadi teman-teman semuanya pembelajaran loh ya Pak, pengembangan usaha yang bisa lancar semaksimal mungkin itu memang panjang ya Pak, tetapi teman-teman semuanya bisa secara singkat belajar di business.id. Nggak menyingkatkan ya Pak, tapi teman-teman bisa belajar secara terus-menerus, lalu mengembangkan dirinya juga nih untuk belajar bersama business.id juga supaya teman-teman bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi. Nah, misalkan ada teman-teman nanya nih, ada program coaching nggak sih dari business.id? Kita juga punya ya untuk program coachingnya. Jadi teman-teman bisa cek juga untuk info lebih detail dari program coachingnya dengan DM business.id ataupun ke Mbak Amelia Jiliansyah. Dan kita akan ada program SBM Advance juga nantinya di Jakarta di tahun depan. Jadi teman-teman cek lebih detailnya aja untuk kegiatan-kegiatan jadwalnya dari business.id di link pada bio Instagram business.id ataupun stay tune di Instagramnya business.id. Oke Pak, karena teman-teman nih mungkin ya Pak, kita sudah ada di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini Pak. Sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada pesan penutup dulu buat teman-teman semuanya yang saat ini lagi nyiapin koksnya nih Pak, supaya lebih real lagi setelah dapat insight, atau saat ini lagi ada problem nih Pak seputar koksnya, bisa lebih mantap lagi nih Pak saat pengembangan koksnya. Boleh dibantu ya Pak untuk pesan penutupnya nih buat teman-teman semuanya supaya lebih semangat nih Pak membangun koksnya. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi mungkin sebagai penutup untuk topik malam ini bicara soal COGS itu harus real. Ya, sebelum kita tahu itu real atau tidak, mulailah untuk mencatat. Ya, mulailah punya disiplin untuk mencatat semua jenis biaya, termasuk biaya COGS tadi. Jadi sekarang teman-teman sudah jauh lebih paham mana yang masuk ke COGS, mana yang masuk ke OPEX, dan itu harus dicatat. Sebelum yang tadi pertanyaan Ara bagus sekali, apa yang bisa kita lakukan dari sisi efisiensinya. Ya, jadi ini langkah awal, dan ya yang namanya bisnis itu kan salah satu penting adalah profitability. Nah, dengan pencatatan COGS yang tepat, yang real, kita bisa mengukur, menghitung profitability kita yang jauh lebih akurat dan jauh lebih real. Itu aja pesan saya malam ini. Terima kasih ya yang sudah hadir malam ini. Pertanyaannya keren-keren, Jeffrey, Ara, dan juga tadi Bang Ucup dan teman-teman lainnya. Yes. Oke, terima kasih Pak Bas nih atas insight-nya di malam hari ini yang sudah dibagikan. Semoga teman-teman semuanya yang lagi problem nih dalam membuat koksnya atau saat ini lagi ngitung koksnya bisa langsung dapat insight lebih dalam lagi dan bisa langsung dipraktekkan dan juga dimanfaatkan nih step-step dari Pak Bas juga. Jadi teman-teman semuanya, kita akan ketemu lagi di sesi bisnis Q&A di minggu depan, ataupun nanti teman-teman bisa ikut kegiatan kopdarnya business.id bareng Pak Budi Isman di Blue Korinci Bintaro nih. Jadi teman-teman semuanya yang mau ikut diskusi nantinya Q&A ataupun ngobrol bareng sama Pak Budi Isman, teman-teman bisa gabung di kopdarnya business.id di Blue Korinci Bintaro di Minggu 22 September 2024. Teman-teman yang mau daftar bisa langsung menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah. Yes, betul Pak. Untuk kopdarnya kita free, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita akan belajar langsung bareng Pak Budi Isman di sesi kopdarnya. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah
sudah hadir nih di Bisnis Q&A malam hari ini untuk berbagi insight ke saya juga businessplanners lainnya. Thank you, Raisa, telah menemani saya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Yes. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Selamat siang ya. Ini lanjut jalan-jalan lagi ya Pak. Saya masih mau malam mingguan di sini. Di situ boleh, sudah Pak, silakan. mulai. Silakan dilanjutkan. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan ya Pak. Oke, selamat sore Pak. Sore malam. Next. Business.id juga punya program offline ya teman-teman semuanya buat business planners yang butuh pelatihan untuk merekrut karyawan yang tepat, lalu memotivasi tim yang sudah ada, mempertahankan tim yang untuk menciptakan bisnis yang lebih profitable, sustainable, dan growing. Teman-teman bisa bergabungnya di workshop HR Management for Entrepreneurs. Dalam program ini Anda akan belajar lebih dalam nih, sekaligus praktek seputar pengelolaan SDM untuk mendukung strategi bisnis, strategi pengelolaan SDM yang terintegrasi, perencanaan SDM, HR life cycle, sampai ke sistem dan pengelolaan SDM yang terintegrasi. Nah teman-teman semuanya, kita akan menggunakan metode intervensi, training, coaching, and mentoring selama 2 hari workshop yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2024 di Hotel Arya Duta Jakarta bersama Pak Budi Isman juga Bu Evita Hadis yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company. Catat tanggalnya ya teman-teman, tadi di tanggal 7 sampai 8 Oktober. Teman-teman yang nggak mau ketinggalan bisa langsung daftarkan diri dengan klik link pada bio Instagramnya business.id ataupun ke feed Instagramnya business.id ya. Kita ketemu di HR Management for Entrepreneurs Workshop bersama Bu Evita Hadis dan Pak Budi Isman. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek ke IGTV-nya Business.id ataupun cek ke YouTube-nya Business.id ya. Bila bermanfaat buat business planner, bisa langsung di-share, juga like, dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis, atau teman-teman bisa akses via websitenya Business.id ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Business.id dan Pak Baskoro Hadi di @baskorohadi Sukatmo ya. Kita ketemu lagi di sesi bisnis Q&A lainnya, juga sesi bisnis forum, dan kita ketemu juga di besok di sesi kopdar bersama Pak Budi Isman di Blue Korinci Bintaro. Seatnya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalannya untuk ikut kopdarnya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.